Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jai Bahari ID, Ruang Komunikasi Publik. Saat ini kita berada di kantor Badan Pertanahan Kota Dumai. Dan di tengah-tengah kita hadir bersama kita Bapak Robit H. Sirait, beliau Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Dumai. Selamat siang Pak. Selamat siang Bapak. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak. Ini kita menerima informasi bahwa saat ini sedang berlangsung ya Pak, yang namanya PTSL. Nah, ini mungkin masyarakat kita pingin mengurus tanah, kemudian mengikuti program PTSL ini. Tapi sebelumnya Pak, boleh Bapak jelaskan seperti apa sebenarnya PTSL ini Pak? PTSL ini apa sebenarnya? Ini saya ceritakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robert Hasudongan Sirait, Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai. Ini tahun ketiga saya tugas di sini. Di sini ada juga pimpinan-pimpinan di Kantor Pertanahan Kota Dumai, namanya Bayu, kasih pengukuran. Yang kedua, kasih hubungan hukum, Pak John Harijal. Ya, jadi kami itu ada 5 kasih dan 1 kasubag. Pimpinannya adalah kepala kantor, itu pejabat eselon 3 saja. Kantor Pertanahan Kota Dumai telah melaksanakan ini tahun keberapa? 17, 18, 19, 20, 21. Sudah tahun kelima. Ini kita sudah melaksanakan tahun kelima, kita melaksanakan PTSL di Kota Dumai. Dimungkinkan ini adalah tahun terakhir untuk kita melaksanakan kegiatan PTSL, karena tahun kemarin kita banyak juga target tetapi hampir tidak tergunakan. Ini juga banyak targetnya, kita diberikan target yang besar tetapi kelihatannya ini tidak terserap lagi, ya kan. Jadi PTSL ini adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Semua bidang-bidang tanah di Indonesia harus terdata, terpetakan. Bagi yang memenuhi syarat untuk diberikan sertifikat aja. Itu perintah presiden, itu perintah perintah. Jadi PTSL ini salah satu kegiatan yang sangat strategis untuk segera mendaftarkan semua bidang-bidang tanah di Indonesia. Targetnya sampai tahun 2024. Targetnya 3 tahun lagi. Tetapi Dumai lain. Kakanwil kami mengatakan harus ada 1 kantor pertanahan yang segera harus selesai. Nah, karena ini Dumai ini kecil, kita kan hanya 40.000 hektar saja ini yang bisa dikelola, yang lainnya kan hutan. Nah, Dumai diharapkan lebih dulu selesai daripada yang lain. Kalau menurut rencana kita memang tahun depan, tetapi setelah kita lihat ini sudah kita masukin semua lokasi-lokasi, ada kemungkinan tahun inilah yang terakhir kita melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kota Dumai. Karena geografinya kecil Pak, jadi mungkin capaiannya lebih cepat. Keluar aja kan hanya 33. Ada kan tambahan pemecahan yang baru lagi menjadi 30 sekian, tetapi dalam pelaksanaan saat ini kita masih mengacu kepada kelurahan yang lama itu saja. Semua ini sudah kita masukin. Memang masih banyak, masih ada tanah-tanah yang belum dapat kita identifikasi. Sangat disayangkan apabila dalam kesempatan ini bidang-bidang tanah mereka itu tidak dapat kita ukurkan, tidak dapat kita data atau tidak dapat kita daftar karena misalnya mereka tidak tahu atau mereka tidak peduli, ada aja seperti itu, atau dengan alasan lain mereka tidak mau didaftarkan. Ini ada aja orang kayak gini nih. Nanti kalau sudah bersertifikat nanti begini. Padahal kadang-kadang orang kalau sudah pengen dia bersertifikat, mereka bilang
berapa lama bikin sertifikat, berapa biayanya, berapa harus saya bayar, ya kayak gitu kan. Pertanyaan mendasar ya Pak. Iya. Jadi sekarang pemerintah datang kepada masyarakat melalui kegiatan PTSL. Jemput bola ya Pak. Jemput bola. Kita membentuk 5 tim adjudikasi. 5 tim adjudikasi artinya mereka itu setara dengan kepala kantor. Saya tidak tanda tangan sertifikat. Mereka 5 kita bikin, 5 panitia adjudikasi kita bikin. Di setiap kelurahan itu ada panitia adjudikasinya. Memang ya jangan dilihat dari penampilan, tetapi mereka punya wewenang yang setara dengan kepala kantor. Nah gitu loh Pak ya. Best Aktif Kapsul, jamu Best Aktif memberi manfaat, memberikan nutrisi dan menjaga, merawat tulang sendi Anda. Konsumsi Best Aktif 3 kali sehari dan atur gaya hidup serta pola makan. Best Aktif, solusi untuk masalah persendian Anda. Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Kami menghimbau masyarakat ini manfaatkan program ini sehingga tanahnya dapat terdata, dapat terdaftar. Bagi yang memenuhi syarat untuk menjadi sertifikat, diberikan sertifikat kepadanya. Bantuan jelas itu berupa pendanaan. Dana itu sudah ditangani oleh negara. Jadi Iya ada kan? bantuan negara untuk membantu masyarakat dan sertifikasi tanah. Jelas, biaya pengukuran mereka tidak bayar. Biaya panitia mereka nggak bayar. Ada satu biaya itu yang sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu biaya persiapan. Biaya persiapan ini telah diatur di Kota Dumai Perwakonya tahun 2017 kalau nggak salah ya. Perwako saya lupa. Dan itu sudah ditetapkan 200 ya. 200.000 per sertifikat sebagai biaya, ya itu perda. Itu namanya biaya persiapan. Apa sajakah itu? Ini kan diberikan kemudahan luar biasa melalui kegiatan PTSL ini. Surat-surat yang seadanya mungkin hanya dengan surat-surat yang senormalnya kalau dilaksanakan dengan kegiatan rutin itu harus membuat SKGR,
SK surat keterangan riwayat kepemilikan tanah. Dengan PTSL ini disingkatkan hanya dengan surat pernyataan penguasaan fisik, ya, bermaterai dan ada saksi, ya kan? Dengan begitu, ini pembuatan suratnya menjadi lebih simpel, ya. Nah, kepada itulah biaya itu, ya kan? Kemudian patok-patok di lapangan juga termasuklah itu. Transportasi petugas-petugas terutama yang dari kelurahan, karena bagaimanapun RT itu selama pembuatan sertifikat ini akan berulang-ulang. Kita panggil, tolong dong ini kok kurang ini, kok nampaknya kurang jelas. Nah itu kita untuk panggil. Memastikan bahwa kedudukan yang diurus oleh masyarakat tadi untuk mendaftarkan tanahnya perlu dipastikan berulang-ulang juga, Pak. Jelas. Kadang-kadang kan petugas kita ke lapangan, udah pergi ke lapangan, sudah diukur, kemudian mungkin surat tanahnya belum langsung lengkap pada saat itu kan. Jadi tentu untuk itu sebenarnya, untuk Pak, itulah ya, yang 200. lebih kepada akomodasi operasional untuk memastikan itu untuk hak dia juga sebenarnya. Ya, dan itu silakan itu diatur di kelurahan saja. Dan itu tidak merupakan bagian dari petugas yang dari Badan Pertanahan Nasional. Karena petugas BPN sudah ditanggung oleh DIPA. Silakan itu diatur oleh di kelurahan saja. Kalau boleh tahu, Pak, kita selama 4 tahun menjalankan PTSL ini, mungkin Bapak sudah punya indikator sendiri, sudah berapa persen pencapaian kita melakukan dari Kota Dumai? Itu menyongsong katanya 2024 ini udah mau finish ini ya, selesai ya Pak. 83% sudah terpetakan. Luar biasa, Pak. Ya, 83% sudah terpetakan. Berarti lebih kurang tinggal 70% lagi masyarakat 17. yang perlu didata ya, didaftarkan tanahnya. Iya. Nah, itu yang perlu masyarakat sadarin bahwa sebenarnya dalam hal ini BPN cukup sudah kerja keras selama 4 tahun ya, memastikan Tahun kelima ini memastikan hak tanah itu ya Pak, dengan sertifikasi gitu rasanya. Iya. Jadi PTSL ini tidak harus sertifikat outputnya, tidak, ya. Tapi terpetakan, data-data mereka terkumpulkan kepada kita, ya. Jadi ada klasifikasi di situ, ada K1, K2, K3 dan K4, itu yang berlaku di dalam PTSL itu. Nah, tentu saja kita harapkan semuanya bisa diberikan sertifikat. Tetapi kalau itu berkasus ya nggak bisa kita berikan sertifikat ya. Artinya ada syarat yang dipastikan untuk sampai hasil outputnya sertifikat itu ada syarat-syaratnya Pak ya. Ya tentu. Ya, kemudian kalau yang dianggap masih berkonflik dan sebagainya itu masih daftar tunggu gitu Pak. Diselesaikan kasusnya, diharapkan diselesaikan kasus itu melalui panitia adjudikasi itu sendiri. Tetapi dalam hal tidak bisa diselesaikan lagi, yang mau tak mau itu harus kita silakan di meja yang lebih besar, di pengadilan. Kemarin sakit gigi, sekarang gatel-gatel. Terus sama mama suruh nyemprotin ini, namanya Progres, di bawah lidah disemprot, terus hilang deh gatelnya. Sip, pokoknya semua penyakit bisa disembuhkan dengan Progres. Sip. Kita mengunjungi lagi Mak Monah yang semalam sudah disemprot karena batuk berdarah dan dadanya panas. Nah, pagi ini tadi malam sudah nggak batuk nggih Mak nggih? Mboten batuk, minum jos.
minum apa namanya, progres jos singkatan sudah tidak munek biasanya huek-huek. Terima kasih Mak Mona. Oke, matur nuwun. Action tenanan iki rek. Kan kayak gitu. Yang bersangkutan itu apa namanya, tanah-tanahnya mungkin yang masih berkonflik dan sebagainya diselesaikan secara hukum oleh masyarakat itu sendiri. Betul. Ya? Karena itu bukan bagian wilayah dari BPN. Kita upayakan untuk melaksanakan mediasi dahulu. Tapi kalau sampai di situ tidak bisa dilaksanakan, silakan. Nggak bisa kita selesaikan di sini, silakan diselesaikan di pengadilan. Itu BPN juga punya peran untuk memediasi. Pasti. Ya. Harapan Bapak sebagai seorang kepala kantor Badan Pertanahan Kota Dumai kepada masyarakat Kota Dumai menyongsong kesuksesan PTSL yang tahun kelima ini, Pak. Masih ada waktu. Ini kan sekarang kan bulan 6. Memang pimpinan kita mengatakan bulan 6 harus selesai semua PTSL. Begitu harapan dari pimpinan kita. Tetapi dari segi target kita masih terbuka. Silahkan. Kalau masih ada masyarakat yang baru saja mau mengetahui, silahkan segera hubungi petugas-petugas kita. Kita sudah mengedarkan brosur elektronik ya. Mereka tinggal menyampaikan kepada kita, kirimkan dulu WA kepada petugas-petugas itu, nanti saya kasihkan brosurnya ya, supaya brosur elektronik ini bisa disebarkan ke masyarakat. Jadi jangan sampai nanti ada masyarakat yang mengatakan kami tidak tahu, ya. Jadi brosur ini kita sebarkan sedemikian rupa sehingga semua orang tahu kegiatan ini. Tentu harapannya adalah semua bidang tanah terdaftar. Dengan terdaftarnya bidang-bidang tanah ini, kami berharap suatu saat tidak ada lagi surat-surat lama yang nggak karu-karuan. Ya mohon maaf lah ya. Ini sudah capek, uang pemerintah sudah habis melaksanakan kegiatan ini. Tahu-tahu, itu tanah saya. Katanya, sertifikat sudah kita buat sesuai dengan ketentuannya, ya kan? Lantas ada lagi gugat-menggugat, ya kan? Semua kegiatan ini kita laksanakan secara terbuka. Kemudian kita laksanakan asas publisitasnya, kita umumkan. Dan tidak ada yang tertutup di sini, tidak ada yang tertutup. Cukup transparan sebenarnya. Transparan semuanya, ya kan? Bisa mengetahui itu, Pak ya. Kalau masyarakat juga pengen mengetahui PTSL atau kegiatan di kantor ini, silakan juga mengakses ke website kita, ya. Ke petugas-petugas kita yang jelasnya. Hampir semua RT di Kota Dumai sekarang mengetahui kegiatan PTSL. Tapi mungkin belum tentu semua masyarakat itu mengetahui. Nah, melalui kesempatan ini kami sampaikan kepada masyarakat, ayo semuanya, Bapak Ibu-ibu itu segera hubungi petugas kami, hubungi lurah setempat atau RT setempat, tanyakan dulu kepada RT-nya, ada nggak di sini PTSL apa tidak. Kalau ada PTSL di situ, berarti di daerah itu memang ditunjuk sebagai lokasi PTSL, ya kan? Atau lokasi itu adalah lokasi yang bisa dilaksanakan PTSL, karena tidak semua loh, Pak. Kalau dia kawasan hutan ya nggak bisa kok. Itu
Itu termasuk dalam RTDR kita, Pak ya. Ya, RDTR, RDTR. tata ruang lah. Iya, Tata ruang kalau itu mengatakan itu hutan ya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau itu misalnya berada di dalam kawasannya, ya mohon maaf kan, penguasaan tanah di atas tanah Pertamina dan Kaltex kan banyak. Nggak bisa kita sertifikatkan itu. Berarti masih ada keberatan di situ. Jadi terhadap tanah-tanah yang bisa disertifikatkan itu tanya RT. Pastikan informasi. Tanya RT-nya, ada nggak di sini PTSL? Ada nggak di sini pembuat PTSL atau Prona, sama lah itu ya. Kalau dia Prona, Pak, ya? dulu namanya Prona. Sekarang pun sebenarnya itu Prona juga, tetapi lebih apa sekarang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pastikan melalui RT. Jika memang dikatakan bahwa di situ bisa dilaksanakan sertifikasi, silakan kontak melalui RT atau petugas-petugas kita. Gitu. Terima kasih, Pak. Bapak Jai. Terima kasih, Pak Kabit. Sama-sama ya. Demikian masyarakat Kota Dumai yang kami banggakan. Tadi informasi yang penting sekali bagi kita yang ingin mendaftarkan tanahnya ke Badan Pertanahan Kota Dumai Nasional. Kantor Pertanahan Kota Dumai. Ya, silakan cari informasi yang lebih lengkap ya kepada petugas-petugas sehingga kita tidak salah dalam melangkah dan mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya apakah hoak. Biasanya yang hoak-hoak ini, Pak, yang pembiayaan ini, Pak, banyak kali dipelintir-pelintir kan, Pak. Kita berharap langsung tanpa melalui perantara. Kami lebih menghormati orang yang langsung melaksanakan pengurusan secara langsung ya, bukan tidak boleh melalui kuasa. Boleh-boleh saja. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih Dumai Lovers. Nantinya akan ada semacam dialog lebih lanjut untuk lebih dalam seperti apa pengurusan tanah ini. Terima kasih, bersama saya Jai Bahari ID, Ruang Komunikasi Publik. Terima kasih, Pak. Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persediaan pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.